Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Kita lanjutkan ya. Gerah bisa ambilin tisu satu enggak apa? Sekarang kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah sampai ke taqsimul fi'li, pembagian fi'il ya. Summal fi'lu, kemudian fi'il. Imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Fi'il itu ada yang sulasi ya, wa imma rubaiyun, ada juga yang rubai. Sulasi kemarin sudah dijelaskan, yaitu yang terdiri dari 3 huruf asli. Sulasi itu dari kata salasah ya. Rubai itu dari kata arba'ah. Rubai berarti huruf intinya 4. Huruf inti tidak ada yang 2, tidak ada yang 5. Kalau melihat ya kata kerja, ini ada 6 nih hurufnya nih ya. Berarti itu adalah huruf asli dengan huruf tambahan. 6 ini bisa jadi 3 huruf asli, 3 huruf tambahan, atau 4 huruf asli, 2 huruf tambahan. Kemudian kita lanjutkan ya. Wa kullu wahidin minhuma, dan masing-masing ya dari keduanya itu maksudnya masing-masing dari sulasi dan rubai, imma mujarradun au mazidun fihi. Masing-masing dari keduanya ada yang mujarrad, ada yang mazid fihi. Apa itu mujarrad? Mujarrad adalah isim maf'ul dari jarrada yujarridu, tajrid mujarrad. Ya, tajrid itu artinya apa? Tajrid artinya adalah mengosongkan. Ya. Mujarrad berarti yang dikosongkan. Ya, yang dikosongkan dari apa? Yang dikosongkan dari huruf tambahan. Lawan dari mujarrad berarti adalah mazid. Mazid ini juga sama isim maf'ul dari zada yazidu ziyadah, mazid. Ya, maf'ul. Dari maf'ul menjadi mazid. Katanya maf'ul, tapi kok bentuknya mazid. Nah, ini nanti akan dibahas di fi'il ajwab ya. Yang penting kalian sekarang percaya aja dulu sama saya deh, jangan banyak protes dulu ya. Nanti di fi'il ajwab nanti dibahas ya. Kenapa maf'ul? Bentuknya maf'ulun, tapi di sini hasilnya jadi mazid. Kalau dibahas sekarang ya enggak selesai nanti. Nanti dibahasnya pas bagian ajwab ya. Mazidun fihi artinya ditambahkan di dalamnya ya. Jadi ya, dari sulasi dengan rubai ini ada yang 3 huruf asli kosong dari tambahan, hanya 3 saja. Dan ada yang 3 huruf asli kemudian ditambahkan ke dalam 3 huruf asli ini huruf-huruf tambahan. Anggap saja huruf tambahan yang ada di kata kerja itu seperti imbuhan dalam kata kerja bahasa Indonesia, ya enggak? Ya. Seperti melihat, ya itu kan dari kata lihat ya, kemudian ditambahkan imbuhan melihat. Ditambahkan imbuhannya lebih banyak lagi, memperlihatkan misalkan. Contohnya misalkan ya, Fafadli memperlihatkan istri barunya kepada istri pertamanya. Contoh gitu. Mumpung ada orangnya ya. Ini contoh ya. Nah, itu melihat dengan memperlihatkan itu tentu saja artinya berbeda. Kenapa? Karena huruf tambahannya juga berbeda ya. Ini contoh ya. Nah, jadi sekali lagi mujarrad itu artinya adalah kosong. Pokoknya kata yang huruf intinya jim, ro, kemudian dal ya, itu artinya berputar-putar di sekitar kosong. Mazid itu dari kata ziyadah, ziyadah artinya adalah tambahan. Jadi antum yang single nih ya, itu berarti antum mujarrad, akhi gitu ya. Ya. Akhi antum sudah nikah belum? Apaan Ustaz? Ana masih mujarrad belum mazid fihi. Gitu ya. Gitu ya.
Nah, kalau mazid berarti sudah ditambahkan ya. Nanti akan dibahas loh ya mazid itu ya. Mazid itu kan ditambahkan ya. Ada yang ditambahkan satu, ada yang ditambahkan dua gitu kan, ada yang ditambahkan tiga gitu ya. Maksimal di sini tiga ya. Walaupun kita diizinkan untuk menambah sampai 4 gitu ya. Nah, kemudian wa kullu wahidin minha, dan masing-masing dari ha ya. Min tadi di situ wa kullu wahidin minhuma, humanya kesulasi dengan rubai. Berarti sudah sulasi dengan rubai, kemudian masing-masing dari sulasi dengan rubai ini ada yang mujarrad, ada yang mazid. Berarti jadi 4 ya enggak? Ya. Sulasi mujarrad, sulasi mazid gitu kan? Rubai mujarrad, rubai mazid. Jadi ada 4. Ya, asalnya 2. Ini ya, asalnya 2. Nanti kalau whiteboardnya sudah ada nanti saya tulis ya bagannya. Bayangkan bagannya fiil, pembagian fiil ya. Jadi kalau misalkan ditanya sebutkan pembagian fiil. Ini pembagian fiil dari segi apa ini? Ya, pembagian fiil dari segi apa? Apakah dari segi huruf pembentuknya, atau fiil dari segi butuh tidaknya maf'ulun bihi gitu ya? Atau pembagian fiil dari segi waktu? Itu harus jelas pembagian fiil itu dari segi apa dulu. Kalau pembagian fiil dari segi huruf aslinya, maka fiil dibagi menjadi 2. Ya, al-fi'lu itu ada yang sulasi dengan rubai. Oke. Nah, fi'il yang sulasi itu nanti dibagi 2 lagi. Ya, sulasi mujarrad, sulasi mazid. Rubai juga sama, rubai mujarrad, rubai mazid. 4 asli tanpa tambahan, kosong dari tambahan, dan 4 disertai dengan huruf tambahan. Nah, sekarang kita naik lagi nih. Wa kullu wahidin minha, dan masing-masing dari semuanya, haknya itu kemana? Haknya itu ke 4-4-nya. Ya, minha itu berarti dari semuanya, minha itu berarti dari mana? Sulasi ya mujarrad, sulasi mazid, kemudian rubai mujarrad, kemudian rubai mazid, keempatnya imma salimun au ghairu salimin. Ya. Dari keempatnya ini ada yang salim ya, selamat, ada juga yang ghairu salim, artinya tidak selamat. Ya, ini pembagian yang ada di matan Al-Izzi ya. Jadi nanti di matan Al-Izzi pembagian fi'il itu menjadi ya, salim dengan ghairu salim, kemudian nanti ghairu salim nanti dibagi lagi ya menjadi mudho'af, mahmuz, kemudian mu'tal. Kemudian nanti mu'tal dibagi lagi ya menjadi misal, ajwab, nakis, lapif mafruk, lapif makrun. Ini pembagian menurut matan Al-Izzi. Tapi kalau pembagian menurut matan yang lain ya, pembagiannya itu fi'il dibagi 2, sahih dengan mu'tal. Sahih dibagi 3, salim, mudho'af, mahmuz. Mu'tal dibagi 5 ya, misal, ajwab, nakis, lapif mafruk, lapif makrun. Ya, yang pembagian seperti ini seperti misalkan di kitab Syadzal Uruf ya, kemudian Unwanul Dzarab dan seterusnya. Nah, kalau di matan Al-Izzi pembagiannya itu seperti ini. Jadi dari fi'il dibagi 2, ada yang salim, ada yang ghairu salim, selamat dan tidak selamat. Apa itu selamat? Nah, kita lihat. Wal al-ma'niyu bisalimi inda sarfiyina, yang dimaksud dengan salim ya menurut ulama shorab. Al-ma'niyu di situ adalah isim maf'ul ya, dari ana ya'ni, makni ya, maf'ulun ya. Kenapa dari maf'ulun menjadi makni? Nah, itu juga sama panjang ceritanya ya, nanti dibahas di fi'il nakis ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan salim menurut ulama shorab itu apa ya? Wa na'ni, dan yang kami maksud, kami di sini tentu saja para ulama shorab ya, bisalimi. Jadi lihat di sini ya, ada baknya di situ. Jadi bisa dikatakan kata kerja ana yakni itu ada huruf jarnya ba. Ya, ana yakni bi. Ya, ini mungkin bisa masuk ke dalam kategori istilahnya itu maf'ulun bihinya ya, biwasitati huruf jar. Jadi dia maf'ulun bihinya melalui perantaraan huruf jar, dan itu ada beberapa contohnya, dan ini dihafal huruf jarnya. Ana yakni huruf jarnya adalah ba ya. Kemudian yang sering kita dengar roghibaan, roghiba fi ya, itu harus dihafal huruf jarnya. Roghiba dengan an artinya jadi apa, roghiba dengan fi jadi apa. Beda huruf jar, walaupun kata kerjanya sama, huruf jarnya beda, bisa beda artinya ya.
Nah, wana nih bisalimi, dan yang kami maksud dengan salim adalah apa? Masalimat hurufuhul asliyatu, apa-apa. Maksudnya di situ adalah fiil-fiil karena kita sedang berbicara mengenai fiil ya. Salimat yang selamat ya, salimat di sini domir hiya, hiyanya fa'ilnya mana? Hurufuhu. Huruf itu adalah fa'il dari salimat ya. Kemudian ha di situ di hurufuhu, hu-nya itu kembali ke ma. Apa-apa yang selamat huruf-hurufnya, huruf-hurufnya yang mana? Huruf-hurufnya yang asli. Berarti al asliyatu itu naat dari hurufuhu ya. Apa-apa yang huruf-huruf aslinya selamat ya. Apa itu huruf asli? Nah, diterjemahkan ya, disyarah huruf asli itu apa? Allati tuqabilu bil fa'i wal aini wal lami. Huruf asli itu adalah ya yang sebanding dengan fa, kemudian ain, kemudian lam. Ya, ini kata fi'il kan kemarin sudah dibahas ya. Kata dalam bahasa Arab nih kalau kita urut dari paling bawah nih ya. Karena yang namanya ini harusnya sih di muqaddimah Durusulughah ya. Seluruh halakoh Durusulughah yang saya pegang itu muqaddimahnya itu pasti dari pengenalan mengenai satuan bahasa yang paling terkecil. Bahkan mungkin dimulai dari asal usul bahasa. Bahasa itu dari mana asalnya dan seterusnya sampai ke bahasa Arab dari sejak zaman jahiliyah sampai bahasa Arab zaman Rasulullah, zaman sahabat. Itu halakoh Durusulughah loh, gitu ya. Halakoh Durusulughah dikasih pendahuluannya seperti itu biar dia tahu belajar bahasa Arab itu untuk apa. Kemudian satuan bahasa yang paling terkecil itu adalah huruf hijaiyah. Ya, yang paling kecil dari huruf hijaiyah itu paling titik, tidak ada ya. Huruf hijaiyah itu adalah satuan yang paling terkecil. Oke. Nah, ya huruf hijaiyah ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Saya ngambil pendapat yang 29. Alif dengan hamzah dibedakan maka menjadi 29. Nah, kemudian huruf hijaiyah ini ada 29 ya kan? Kemudian huruf hijaiyah bergabung menjadi sebuah kata ya. Kemudian kata bergabung menjadi sebuah kalimat gitu kan? Huruf kemudian bergabung menjadi kalimah, kalimah itu kata. Kata bergabung menjadi jumlah, jumlah itu kalimat. Ya, jadi jangan salah kalau saya mengatakan kalimat ya dengan menggunakan huruf T, maka yang dimaksud adalah jumlah. Tapi kalau saya mengatakan kalimah, berarti yang dimaksud adalah kata, jangan tertukar ya. Ini kadang suka ketukar nih kalimah, kalimat bunyinya memang sama tapi artinya dalam bahasa Indonesia jauh berbeda. Ya. Nah, kemudian kata dalam bahasa Arab, ya kata dalam bahasa Arab itu ada 3 klasifikasi. Terserah dalam bahasa Indonesia kata itu menjadi berapa klasifikasi. Dalam bahasa Arab klasifikasi kata itu cuma 3. Isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf tidak ada yang keempat. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin klasifikasi kata itu banyak, kata benda, kata kerja, kata sifat, kata depan, ya, kata sambung, ya, kemudian kata sandang, kata pangan, papan, semuanya sebutin aja dah. Gitu ya. Nah, oke, kemudian kita lihat. Kemudian fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Lihat ya. Fi'lun, bahasa Arabnya adalah kata dibagi menjadi 3, isim, kata benda, fi'lun, kata kerja, harfun, kata depan, kata sambung. Ini masuknya ke kategori harfun ya. Sekarang kita fokus ke fi'il karena memang mayoritas pelajaran sorof itu di fi'il ya. Sekarang kita fi'il. Fi'il itu kan kata kerja. Lihat. Nama kata kerja bahasa Arabnya adalah fi'lun. Fi'lun. Fi'lun ini terdiri dari 3 huruf. Fa, ain, kemudian lam. Fi'lun gitu kan? Ya enggak? Nah, kenapa yang dipilih adalah kata fi'lun ya, bukan kata amalun ya, juga bukan kata sona misalkan dari sona yasna'u. Gitu. Kenapa para ulama sorof menjadikan patokan itu dari kata fi'il, dari fa'ala ya. Bukan dari contoh misalkan amila ya'malu atau misalkan ja'ala yaj'alu, sona yasna'u dan seterusnya. Karena katanya lafaz fi'il ini mencakup seluruh kata kerja. Seluruh kata kerja ada makna fi'il di dalamnya. Memang seperti itu ya enggak? Ya. Kataba adalah sebuah pekerjaan. Ya pekerjaan kan fi'il, gitu kan? Memukul adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaan kan kata bahasa Arabnya fi'il. Jadi yang dipilih adalah fi'il.
Kenapa tidak dipilih misalkan seperti amila gitu ya, amalun atau sona'a? Kalau sona'a karena dia walaupun artinya adalah memang mirip-mirip dengan fa'ala, fi'il, amal dengan sin'a atau sona'a itu memang maknanya mirip-mirip. Tapi fa'ala itu lebih umum, semuanya kecakup. Kalau sona'a itu biasanya itu kata kerja tapi kerjanya pakai tangan. Gitu ya. Kalau amila dia tidak bisa mencakup seperti cakupan fi'il. Dan kenapa yang dipilih adalah kata fi'il? Karena fi'il ini ya makharijul huruf yang inti ada di fi'il. Kata fi'lun terdiri dari fa, ain kemudian lam. Fa itu mewakili makharijul huruf yang ada di bibir. Ya enggak? Ya, makharijul huruf kan beda-beda ya enggak? Ada yang di tenggorokan, ada yang di lidah gitu kan. Kemudian ada yang di rongga mulut, ada yang rongga hidung, ada yang di bibir. Fa itu mewakili makharijul huruf yang ada di bibir. Ya. Kemudian ain itu mewakili makharijul huruf yang ada di tenggorokan. Kemudian lam mewakili makharijul huruf yang ada di lisan, yang ada di lidah. Ya, jadi fi'lun ini mewakili ya makharijul huruf yang tiga, makharijul huruf yang inti-intinya ya. Ya, nah, ya, jadi huruf asli itu yang sebanding dengan fiil, berarti kan 3 huruf asli. Ya. Fa, fiil, fa kalau misalkan di pelajaran sorob nanti ke depannya ataupun di halakoh sorob yang lain atau baca sorob buku-buku sorob yang lain, kemudian di situ dibahas mengenai ini fa fiil, ini ain fiil, ini lam fiil. Maksudnya adalah ya huruf pertama dari fiil. Jadi kedepannya itu tidak disebut huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Misalkan begini ya, ambil sebuah kata kerja misalkan iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra. Ya, kemudian ditanya sama gurunya, ya. Iqra, ya. Dalam kata kerja iqra, huruf pertamanya apa? Qaf, ya, huruf pertama dari huruf asli. Kemudian huruf kedua dari huruf asli apa? Ya. Ra. Kemudian huruf ketiga dari huruf asli apa? Hamzah. Nah, di pelajaran sorob itu tidak menggunakan istilah huruf pertama, huruf kedua, al harful awal, al harfus sani, al harfus salis, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, tidak menggunakan istilah seperti itu. Istilahnya lebih simpel lagi. Fa fiil, ya. Fa fiil berarti huruf fa dari kata fiil, berarti huruf pertama. Ain fiil berarti huruf ain dari urutan fiil, ya. Ain kan ada di urutan yang tengah kedua. Lam fiil berarti huruf yang ketiga dari lafaz fiil, ya. Jadi kalau misalkan saya mengatakan misalkan ambil sebuah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli, contoh misalkan kataba, ya. Kataba yang artinya adalah menulis, ya. Kataba artinya adalah menulis. Huruf pertamanya adalah huruf kaf, setuju? Huruf keduanya adalah huruf ain, kataba, huruf pertamanya huruf kaf. Kemudian huruf keduanya adalah huruf ta, huruf ketiganya adalah huruf ba. Nah, kalau menggunakan istilah pelajaran sorob, maka ya kataba ini fa fiilnya adalah kaf, ain fiilnya adalah ta, lam fiilnya adalah ba. Berikutnya jalasa. Sebutkan lam fiil dari jalasa. Oh, lam fiil dari jalasa adalah sin, ya. Karena lam fiil maksudnya adalah lam dari fiil, fa ain lam berarti huruf ketiga, jalasa berarti sinnya, ya. Jadi lam fiil dari jalasa adalah sin. Oke, kemudian misalkan doroba artinya memukul. Sebutkan fa fiil dari doroba. Fa fiil dari doroba adalah dod, ya. Nah, jadi huruf-huruf asli itu ya yang sebanding dengan fa, ain ataupun lam. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Min hurufil illati wal hamzati wat tad'ifi. Jadi yang disebut dengan salim itu adalah 3 huruf aslinya selamat dari huruf-huruf illat, huruf penyakit. Kemudian selamat dari hamzah, kemudian selamat dari tad'if, ya. Tad'if di sini tad'if menurut ilmu sorob tentu saja, ya. Bukan tad'if menurut ilmu hadis. Kalau tad'if menurut ilmu hadis tentu artinya adalah pendoifan, ya. Do'afahul albani,
Syekh Albani mendoifkan hadis tersebut misalkan. Nah, kalau tad'if di sini maksudnya adalah ya pendobelan. Jadi dilipat ya, dilipat sehingga menjadi ada dua. Nah, yang disebut dengan fi'il selamat itu adalah huruf aslinya tidak ada huruf penyakitnya. Apa itu huruf penyakit? Huruful illati ya, huruf-huruf illah itu artinya adalah penyakit ya. Ya di ilmu hadis juga ada illah ya enggak? Ya, di ilmu hadis juga ada hadis yang ada illahnya, hadis ma'lul ya. Tapi kita sedang belajar shorof ya, makanya jangan antum tuh kebanyakan ngaji sampai ketuker-ketuker ya. Antum kalau ngeriwayatin hadis itu antum dhaif itu ya. Kenapa? Karena hafalan antum itu ya mukhtalat ya, nyampur-nyampur ya. Enggak bisa bedain mana ilmu hadis, mana ilmu shorof gitu ya. Gitu. Sebutkan artinya marfu, dia nyebutin domah gitu ya. Padahal maksudnya marfu dalam ilmu hadis ya. Kebanyakan belajar dia ya. Ya, kebanyakan belajar jadi dia nyampur-nyampur kepalanya ya. Nah, setiap ilmu itu punya istilah masing-masing ya. Nah, ya. Nah, yang disebut dengan huruf ilat di sini adalah huruf kalau yang sudah pernah belajar tahsin itu adalah huruf mad. Huruf mad kan ada 3 ya enggak? Alif, waw dengan ya. Nah, huruf ilat itu adalah 3 huruf ini. Alif, waw dengan ya. Kenapa alif, waw dengan ya disebut huruf penyakit ya? Apakah dia sering sakit-sakitan gitu ya? Bukan begitu maksudnya ya. Ya karena yang disebut dengan huruf penyakit itu adalah ya, yang disebut dengan huruf penyakit. Lihat konsekuensi dari sakit itu apa? Orang kalau sakit itu apa? Ya, kalau sakitnya parah, itu bisa diamputasi. Ya enggak? Ini sakitnya parah nih, potong gitu. Nah, huruf penyakit itu seperti itu. Jadi konsekuensi dari huruf penyakit itu adalah ada sesuatu yang dihapus ya, diamputasi. Terus konsekuensi dari huruf penyakit itu adalah apa? Yang namanya penyakit berarti kan mempengaruhi kondisi seseorang ya enggak? Tubuhnya berubah. Ya, yang asalnya sehat ketika penyakit maka tubuhnya jadi berubah. Nah, alif waw dengan ya, kalau huruf asli dari penyakit ini ada alif waw dengan ya, maka si alif waw dengan ya ini kadang dia suka berubah-berubah. Ya. Dari waw menjadi ya, dari waw menjadi alif, dari ya menjadi alif, itu berubah-berubah. Nah, kenapa? Karena memang penyakit itu seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau huruf intinya, kalau 3 huruf inti, kalau 3 huruf asli, kalau fa fi'il, ain fi'il dengan lam fi'ilnya tidak ada huruf penyakitnya, itu adalah fi'il salim, ya. Berikutnya, kemudian dia selamat dari hamzah. Nah, di sini ya fi'il yang ada hamzahnya dimasukkan ke ghairu salim. Ghairu salim itu berarti tidak selamat. Tidak selamat itu maksudnya adalah di dalam perjalanan tasrifnya ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang dihilangkan, ya. Loh, emang yang ada hamzahnya bisa hilang? Bisa hilang, ya. Contoh misalkan, ya fiil yang ada hamzahnya, nah, disebutnya dengan fiil mahmuz. Nanti akan dibahas lebih detail mengenai fiil mahmuz, ya. Fi'il mahmuz, fi'il yang ada hamzahnya, baik itu hamzahnya ada di awal di fa fi'il, atau hamzahnya di ain fi'il di tengah, atau hamzahnya di lam fi'il di ujung, ini yang disebut dengan fi'il mahmuz. Yang ada di awal hamzahnya, contoh misalkan seperti akala, akhoza dengan amaro. Akala artinya makan, akhoza artinya mengambil, ya. Kemudian amaro artinya adalah memerintah. Kemudian yang hamzahnya ada di tengah, ya, seperti misalkan sa'ala. Sa'ala, lihat ya, ain fiilnya berupa hamzah. Kemudian hamzahnya yang ada di ujung, lam fiilnya berupa hamzah seperti misalkan qara'a, ya. Ini semuanya fiil mahmuz. Nah, fiil yang ada hamzahnya ini ternyata ya di sebagian kondisi dia tidak selamat. Gitu ya. Ada yang dihilangkan, bahkan ada yang berubah, ya. Seperti misalkan, ya, contoh misalkan amaro, ya, 3 kata kerja ini amaro, akala dengan akhoza, ya, ini ada yang hilang loh, ya. Contoh misalkan fiil madinya amaro, fiil madi itu lampau, ya. Kemudian fiil mudhari yang sedang berlangsungnya amaro ya'muru, gitu kan. Fiil amrnya apa? Fiil amrnya itu mur, gitu ya. Fiil amrnya yang sering kita dengar itu adalah mur. Seperti di dalam sebuah hadis, muru auladakum bis sholati inda sab'in, gitu kan. Perintahlah anak-anak kalian, ya, dengan sholat ketika usianya 7 tahun.
muru, hamzahnya hilang. Kalau ada yang hilang kalau huruf aslinya ada yang hilang, berarti gak selamat, ya enggak? Kemudian akhoza, ya. Fi'il amrnya apa? Khudz, ya enggak? Ya, bisa saja sih sebetulnya fa fi'il atau huruf pertamanya ketika fi'il amr dipertahankan, ya. Dipertahankan. Di ayat Al-Qur'an juga fi'il amr untuk amaro ya'muru itu fa fi'ilnya dipertahankan ada. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, ya enggak? Wa'mur itu hamzahnya masih ada. Kalau hamzahnya dihilangkan, wamur. Nah, ini hamzahnya dipertahankan, hamzah sifat fiilnya, huruf pertamanya dipertahankan menjadi wa'mur. Wa'mur ahlaka bis sholati. Gitu ya. Kalau dihilangkan menjadi wamur ahlaka bis sholati. Kemudian akhadha ya'khudhu ini juga fi'il amrnya hamzahnya hilang. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dan seterusnya. Ya, kemudian akala yaqulu, ya. Kul, itu kan. Samillah. Dalam sebuah hadis disebutkan samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, ya enggak? Hilang hamzahnya. Berarti mahmuz ini, ya, di sebagian di sebagian kondisi hamzahnya hilang. Dan kalau ada huruf yang hilang berarti tidak selamat. Karena kalau selamat nggak bakal hilang, nggak bakal dihapus. Kemudian yang mahmuz ain juga sebagian kata kerja yang huruf keduanya atau ain fiilnya mahmuz, ya, itu hamzahnya hilang juga. Seperti misalkan sa'ala yas'alu, itu kan, ya enggak? Fi'il amrnya apa? Ya, fi'il amrnya apa? Is'al. Ya, ini menggunakan is'al, ya. Hamzahnya masih ada, di Al-Qur'an ada. Ya, seperti misalkan di dalam ayat was'alil qaryatal lati kunna fiha, was'al al-qaryata, was'alil qaryatal lati kunna fiha, dan tanyalah kampung, ya, yang kami pernah ada di kampung tersebut. Gitu ya. Qaryah di situ mudhof ilaihnya dihapus, ya. Asalnya was'al ahlal qaryati, ahlanya dihilangkan, ya. Tapi terkadang juga di ayat yang lain, ya, hamzah dari sa'ala ini dihilangkan, ya. Contohnya misalkan seperti di dalam ayat sal bani Israila kam atainahum min ayatin, ya enggak? Sal bani Israila, itu kan hamzahnya hilang. Harusnya kan is'al, tapi di dalam ayat ini sal bani, gitu ya. Berarti kan hamzahnya dihilangkan. Kalau dihilangkan kan berarti tidak selamat. Kemudian juga wat tad'ifi, selamat dari huruf yang double, ya, huruf yang double, hurufnya yang sama, ya. Contohnya kan huruf asli itu ada 3, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, itu kan istilahnya, ya. Nah, yang disebut dengan huruf double berarti huruf kedua dengan huruf ketiganya, ya, dari huruf yang sama. Seperti misalkan madda ya muddu, ya. Kalian kalau belajar tasyin itu kan sering, oh ini mad tabi'i, padahal itu dalnya ada 2, mad, ya. Maddun tabi'iyun, mad asli, maddun asliyun, gitu ya. Madda ya muddu, mad itu artinya adalah memanjangkan atau mengulurkan, ya. Nah, ini termasuk kategori mudhoaf. Kenapa? Karena kalau ditulis, ya, madda yang terlihat tulisannya itu memang 2 huruf. Tapi kalau dikasih harokat, dalnya ada tasydidnya. Kalau ada tasydidnya berarti dalnya ada 2, ya. Madda. Madda itu kan madda. Dal yang pertama sukun, mad. Dal yang kedua fathah, madda. Untuk meringkas tulisannya digabung, ya. Madda. Tapi dia kalau ditulisnya terpisah ada 3 itu. Mim, dal sukun, dal fathah, madda. Nah, ada 3 huruf asli, huruf keduanya dal, huruf ketiganya juga dal. Ini adalah huruf mudhoaf. Ini disebutnya dengan mudhoaf. Kenapa mudhoaf dimasukkan ke Ghairu Salim? Dal dengan dal itu kan huruf sehat, bukan huruf penyakit. Dal dengan dal kan juga bukan hamzah. Tapi kenapa dimasukkan ke Ghairu Salim? Karena di sebagian dialek, ya, itu huruf yang samanya dihilangkan 1, ya. Seperti misalkan di kitab Shorof di situ contohnya adalah seperti massa.
ya. Massa yamassu, ya. Massa yamassu artinya adalah menyentuh, ya. Seperti di dalam ayat, ya, walam yamsasni bashar. Perkataannya Ibunda Maryam, ya. Walam yamsasni basharun. Tidak ada seorang manusia pun yang menyentuh, ya, yang pernah menyentuh saya. Nah, lihat, massa. Ini massa berarti kan kata gantinya adalah dia laki-laki. Massa Muhammadun, ya, zaujatahu lailan, gitu, ya. Muhammad menyentuh istrinya malam-malam, gitu, ya. Nah, ya nggak tahu menyentuh apanya, ya, nggak usah diperjelas lah, ya. Merinding kalian nanti kalau diperjelas, ya. Nah, massa itu artinya menyentuh. Yang menyentuhnya adalah orang ketiga, yaitu si Muhammad. Bagaimana kalau yang menyentuhnya adalah kamu atau saya misalkan? Kalau anta kan berarti, ya, karena dia fiilnya adalah massa, kemudian modalnya adalah yamassu, berarti dia dari fa'ila, ya, bukan dari fa'ala. Kenapa? Karena fa'ala yaf'alu itu punya syarat, nanti akan dibahas. Berarti dia dari fa'ila, berarti massa itu berarti dari masisa asalnya. Kalau anta berarti masista, gitu kan? Nah, masista sinnya ada 2. Nah, di sebagian dialek itu sinnya dihapus 1, ya. Jadi limadza masista, gitu, ya. Limadza masista, ya. Yada ukhti misalkan. Kenapa kamu menyentuh, ya, tangan saudari saya? Limadza masista yada ukhti, gitu kan. Nah, ini di sebagian dialek sinnya hilang 1. Menjadi begini. Limadza masta, gitu, ya. Limadza masta. Makanya antum kalau misalkan ngikutin acara bersama Masta Anu, gitu, ya. Nah, itu dia tukang nyentuh berarti, ya. Enggak tahu apa yang dia nyentuh duit kayaknya, ya. Karena dia udah masta, ya. Gitu, ya. Nah, jadi karena di sebagian dialek, ya, sinnya itu ada yang dihilangkan, maka mudhoaf dimasukkan ke ghairu salim. Gitu penjelasannya, ya. Kalau di kitab yang lain, mudhoaf dengan mahmuz itu dimasukkan ke dalam kategori sahih. Jadi fiil yang sahih itu, fiil yang sehat itu ada 3. Salim artinya memang tidak ada huruf penyakit, tidak ada hamzah, tidak ada yang double. Kemudian mahmuz, ya, ada hamzahnya. Kemudian mudhoaf ada yang doublenya, ya. Salim, mudhoaf dengan mahmuz ini masuk ke dalam kategori fiil sahih di kitab yang lain. Kemudian lawan dari sahih, ya, adalah mu'tal. Nah, kalau di matan Al-Izzi, ya, fi'il itu dibagi 2, salim selamat dengan ghairu salim tidak selamat. Nah, yang ghairu salim ini dibagi menjadi 3, ya. Mahmuz, mudhoaf, kemudian mu'tal. Nah, yang mu'tal nanti dibagi 5, ya. Huruf penyakitnya di awal disebutnya fi'il misal. Kemudian huruf penyakitnya di tengah disebutnya fi'il ajwaf. Kemudian huruf penyakitnya di ujung disebutnya fi'il naqis, ya. Kemudian huruf penyakitnya di awal dan di ujung 2, ya. Berarti lafif. Kalau lafif itu berarti huruf penyakitnya ada 2. Kalau huruf penyakitnya di awal dan di ujung di fa fi'il dengan di lam fi'il berarti lafif mafruq 2, tapi mafruq terpisah. Kemudian kalau huruf penyakitnya di ain fi'il dan lam fi'il, huruf penyakitnya di huruf kedua dan huruf ketiga, ini yang disebut dengan fi'il lafif makrun, yaitu, ya. Sebetulnya pembagiannya sama, tapi saya lebih suka dengan pembagian yang ada di matan Al-Izzi. Kenapa? Karena dia lebih detail, yaitu, ya, ziyadatus siqah maqbulah. Oke, berikutnya. Sekarang kita ke sulasi mujarrad, ya. Dan kalau yang 4 tadi, yang 4 itu kan sulasi mazid, kemudian sulasi mujarrad, sulasi mazid, kemudian rubai mujarrad, kemudian rubai mazid, gitu kan, ya enggak? Nah, masing-masing dari 4 ini kalau kita masukkan ke dalam pembagian yang salim dengan ghairu salim, maka yang 4 ini, ya, berarti sulasi yang mujarrad ini, sulasi mujarrad ini ada yang sulasi mujarrad salim, ada yang sulasi mujarrad ghairu salim. Kemudian ada yang sulasi mazid salim, sulasi mazid ghairu salim. Ada yang rubai, ya, mujarrad salim, rubai mujarrad ghairu salim. Kemudian ada yang rubai mazid salim dengan rubai mazid ghairu salim, ya enggak? Jadi ada, ya, ada 8. Detail banget nanti lah. Sengaja saya sebutin di awal biar kalian takut duluan.
Oke, berikutnya. Ya, sekarang kita akan masuk ke sulasi mujarrad. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Wasani, dan bab yang kedua dari sulasi mujarrad. Amma sulasiyul mujarradu, adapun sulasi mujarrad, fa in kana madhihi ala wazni fa'ala maftuhal aini, kalau fiil madinya, wazannya, ya. Wazan itu apa? Pakai zai, bukan pakai jim, ya. Kalau pakai jim, wajan itu yang buat goreng, buat masak, ya. Ini wazan, ya. Wazan itu secara bahasa artinya adalah timbangan. Ya, kenapa? Karena, ya, kan tadi saya katakan fa fi'il, ain fi'il dengan lam fi'il, ya enggak? Ya. Ketika saya mengatakan kataba, fathah. Oh, berarti ini wazannya, timbangannya adalah fa'ala. Kataba fa'ala. Kalau saya mengatakan alima, oh berarti wazannya adalah fa'ila. Ya, wazan itu anggap aja sebagai pola atau rumus. Ya, jadi wazan itu adalah pola. Fa'ala itu adalah wazan, fa'ala itu adalah pola. Ya, fa'ila itu adalah wazan, fa'ila itu adalah pola. Istaf'ala itu wazan, istaf'ala itu adalah pola. Ya, pola susunan huruf-hurufnya ya. Kemudian contoh huruf ketika dimasukkan ke dalam pola tersebut, ininya si contoh-contoh katanya, ini yang disebut dengan mauzun. Jadi kalau saya mengatakan kataba, ya, wazannya adalah fa'ala. Nah, fa'ala itu wazannya, kataba itu mauzunnya, ya. Paham di sini? Enggak, syukur kalau enggak paham, ya. Nah, kalau fi'il madinya, polanya atau wazannya adalah fa'ala, maftuhal aini. Kenapa maftuha? Dia dari khobar dari kana, ya. Kalau fi'il madinya adalah fa'ala, ya, maftuhal aini, ain fi'ilnya atau huruf keduanya difathahkan. Kenapa tidak disebut fa'ala, ya? Maftuhal fa'i wal aini wal lami. Fa fi'ilnya fathah, ain fi'ilnya fathah, lam fi'ilnya fathah. Kenapa enggak disebutkan ketiga huruf ini difathahkan, tapi yang disebutkan di sini adalah satu, yaitu ain fi'ilnya? Karena huruf pertama atau fa fi'il itu pasti fathah. Huruf ketiga atau lam fi'il juga pasti fathah. Jangan ragu-ragu, ya. Pasti loh. Jadi bisa ditentukan sendiri loh. Jadi fa'ala huruf pertamanya, fa-nya itu pasti fathah. Kemudian la-nya huruf ketiganya juga pasti fathah. Tapi huruf yang keduanya atau ain fi'ilnya tidak bisa kita tentukan sendiri. Harus mengikuti kamus, ya. Sebutkan bahasa Arab dari menulis. Akhi, menulis bahasa Arabnya apa? Terus antum mengatakan katiba. Tentu saja salah. Kenapa? Karena tidak ada orang Arab yang mengatakan menulis itu adalah katiba. Menulis itu adalah kataba, ya. Jadi yang harus antum hafalkan itu bukan harokat huruf pertama dan harokat huruf terakhir, tapi harokat huruf yang ada di tengah, huruf yang kedua atau ain fi'il. Kenapa? Karena huruf pertama dengan huruf terakhir itu pasti fathah, jangan ragu-ragu. Ya, coba aja. Ya, kataba, alima, hasuna. Lihat, kataba, alima, hasuna. Harokatnya yang berbeda itu di huruf yang di tengah. Tapi huruf pertama dengan huruf terakhirnya itu pasti fathah, ya. Kenapa huruf pertamanya selalu fathah? Ini kalau dijelasin panjang, ya. Karena nggak mungkin sukun. Tidak boleh memulai sebuah kata dengan yang sukun. Terlarang banget ini. Tidak ada satu kata pun dalam bahasa Arab yang dimulai dengan sukun tanpa harokat, ya. Kemudian kasih harokat. Harokatnya apa? Karena kan harokat ada 3. Fathah, kasroh, dhammah. Kenapa yang dikasih harokat adalah harokatnya fathah? Karena fathah adalah harokat yang paling ringan. Kenapa yang dikasih harokat adalah harokat yang paling ringan? Karena fi'il hukum asalnya itu adalah siqol, berat. Jadi yang berat dikasih yang ringan, yaitu, ya. Ya. Panjang kalau diceritain, ya. Nah, pokoknya antum fokus ke huruf pertama itu pasti fathah. Huruf yang ketiga itu pasti fathah. Nah, yang harus antum hafalkan adalah harokat huruf keduanya aja, ain fi'ilnya. Nah, kalau ain fi'ilnya, ya, kalau madinya, wazannya atau polanya adalah fa'ala dengan memfathahkan ain fi'ilnya, ya. Berarti nanti ada yang ain fi'ilnya kasroh, ada yang ain fi'ilnya dhammah, tapi kita mulai dari yang ain fi'ilnya fathah.
Berarti nanti tuh akan ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala ain fiilnya fathah, fa'ila ain fiilnya kasroh, fa'ula ain fiilnya dhammah. Ini pola-pola kata kerjanya ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, kita sedang membahas ya fa'ala dulu. Kenapa yang didahulukan adalah fa'ala? Karena fa'ala ini lebih banyak dibandingkan fa'ila dan fa'ula. Kenapa fa'ula paling terakhir? Karena lebih sedikit dari fa'ila. Kenapa fa'ila kedua daripada fa'ala? Karena fa'ala lebih banyak ya. Jadi urutan fa'ala, fa'ila, fa'ula ini dari yang paling banyak dulu contoh kosakatanya ya. Kalau fi'il madinya, fi'il madi itu apa sih? Untuk yang belum tahu, fi'il madi itu ini kan pembagian fi'il dari segi kuantitas ya. Pembagian fi'il dari segi waktu sebetulnya kurang tepat kalau menurut saya ya. Pembagian fi'il dari segi waktu dengan madi, mudhari, amr itu kalau menurut saya itu kurang tepat. Karena madi, mudhari, amr itu bukan dari segi waktu, tapi dari segi bentuk ya, min haitsu sighah, dari sighahnya. Pembagian fi'il dari segi waktu yang betul itu adalah madi hal dengan mustakbal, gitu ya. Sudah azan, bersambung dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.